Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil mubin. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Kanu qalilan minal lail ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilina wal mahrum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Azza min qail jalla jalaluh, alam tara kaifa daraballah mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullah fi kitabih, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim wa syarrif ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amara Allah Ta'ala ay salli alayna wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh, yang mana pada pagi hari ini Allah Ta'ala masih memperkenankan kepada kita melangkahkan kedua kaki kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan taufik, hidayah, inayah, sehat walafiat mengiringi aktivitas rutinitas sehari-hari untuk melaksanakan hablum minallah dan hablum minan nas. Semoga ada dalam bimbingan Allah dan ridhonya. Amin. Salawat dan salam Allah limpah curahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat beliau, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita umat akhir zaman. Semoga kita bisa turut tumut kamantena, mudah-mudahan jaga di yaumil qiyamah kenging syafaatna kalayan izin Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum dimulai, biasa kita zikir dulu karena kelihatannya pada ngantuk ini. Ya, mudah-mudahan ngantuknya bermanfaat. Sambil matanya merem, lisannya zikir.
ya, seperti mana biasa yang sudah kita lakukan sebelumnya, supaya semangat, naik energinya, imunnya tambah nih ya, karena dari istirahat yang panjang sekian jam langsung ibadah kepada Allah, bari caang lampuna serap jadi perem gitu tah ya, kusebab perem kieu jadi we nunutan. Yuk udang zikir ke Allah Ta'ala, udang tasbih ke Allah Ta'ala. Mudah-mudahan majlis ini senantiasa masuk dalam kalimat zakirina, orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Gimana? Udah seger? Hah? Perlu ditambah lagi zikirnya? Cukup? Cukup. Ngopi. Iya belum, perlu kopi dulu nih kayaknya. Alhamdulillah, sebentar lagi kedatangan bulan yang mulia nih. Alhamdulillah. Ini Ahad, Isnin, insyaallah sebentar lagi ya. Bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan, bulan yang betul-betul dinanti-nantikan. Karena memang ini bulan memberikan arti dan makna bagi seluruhnya. Bukan orang yang beriman saja, tapi yang tidak beriman pun akan terkena dampak baiknya. Kebaikan-kebaikan yang memang akan muncul di saat Ramadan, yang mana mudah-mudahan kita berharap senantiasa jamaah semua keluarga kita diberikan sehat walafiat dalam menjalankan saum dan aktivitas rutinitas ibadah di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan sampai tuntasnya kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahun pertama ketika hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, baru tahun pertama di Madinah di bulan Sya'ban
syariat yang diberlakukan di antawisna nyaeta perintah puasa Ramadan. Yang kedua perintah zakat. Terusnya adalah perintah salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Perintah ini berbarengan pada bulan Sya'ban. Bulan depan menjelang Ramadan, tahun pertama hijrahnya Nabi di bulan Sya'ban, inilah perintahnya. Saum Ramadan, zakat, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Sehingga dengan perintah tersebut yang Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang amanu, amana yu'minu i'manan. Kedah nama Hamzah dua anak itu teh. Amana yu'minu i'manan. Ya. Ketika ada dua Hamzah bertemu dalam satu kalimat, Hamzah kedua itu sukun, maka harus digantikan dengan huruf yang sesuai dengan baris yang sebelumnya. Ada dua Hamzah, yang satu berharokat, yang satu mati. Amana. Maka saat demikian dalam kitab Kailani, maka Hamzah yang kedua digantikan dengan huruf yang sejoli, yang sama dengan huruf pertama barisnya. Karena barisnya A berarti alif. Kalau barisnya kasroh, I berarti ya. Kalau yang pertama barisnya dhammah berarti waw. Amana jadi amana. Imanan jadi iman. Ini yang ngajinya dulu ngantuk begini nih, disuruh pesantren malah kabur begini nih. Masih ingat nggak memorinya dulu waktu kabur? Masih ya. Ini kalau ngaji dulu pinter-pinter ini, disuruh pesantren nggak mau, ya gini jadinya nih, di belakangmu duduknya nih. Coba dulu kayaknya biar benar, orang tuh suruh ngaji itu jangan main mulu. Ngaji ke masjid, ke musola, sarungnya doang, kalau tancap. Makanya ngaji yang benar, udah tua baru pengen ngaji, otaknya udah penuh ini, udah penuh, jadi susah masuknya. Orang-orang yang amana yu'minu amana, jadi yu'minu boleh dibaca yu'minu, boleh yuminu. Ya, innal mu'minina boleh innal mu'minin, ditashil boleh itu. Ya, kebayangkan tajwidnya pohona gitu. Geus gitu lah. Kabayang pohona bukan kabayang ingetna. Ya, dikabayang aici kopi di dieu teh nya. Jadi yang menjadikan satu panggilan orang-orang yang disuruh berpuasa, kita penggal ayatnya ya. Ya ayyuhallazina amanu, yang kedua kutiba alaikumus syiyam, yang ketiga la'allakum tattaqun. Ini ada tiga penggalan, ada panggilan mulia, ada tugas mulia, ada target mulia dari Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang amana yu'minu iman. Mukmin adalah pelakunya, subjeknya. Iman aplikasi perbuatannya. Mukmin adalah orangnya. Understand? Yes. Jadi masdarnya iman, amanu, amana, yu'minu, amana. Jadi amanu, ya ayyuhallazina amanu, amana, amana, amanu.
nanti kena iklal itu ntar ya. Kabayang ya, kabayang liurna itu ya, dhamirnya hum gitu ya, jamak muzakkar ghaib, masih ingat kan? Huwa mufrad muzakkar ghaib, huma musanna muzakkar ghaib, hum jamak muzakkar ghaib, hiya naon awewe tah, muannas mufradah muannasah ghaibah, humana poho de gitu. Jadi yang dipanggil adalah amanu, orang-orang yang nanti subjeknya mukmin. Ini mukmin kata Imam Kusyairi adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah dan dibarengi dengan akhlaknya. Jadi apa yang dia lakukan ibadah itu berbuah hasil ibadah akhlaknya. Jadi ibadah yang dibarengi dengan perilaku hasil dari ibadah itu. Maka yang dipanggil oleh Allah adalah yang mukmin, bukan bahasanya ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang yang muslim. Aslama yuslimu, terus Islam. Islam itu masdar dari kalimat aslama yuslimu, Islam, bahwa bunyi apa? Muslim gitu, amat sih. Jadi bapak-bapak ini bukan nggak bisa jawab, jadi bahasanya susah diungkapkan dengan kata-kata gitu. Jadi poho. Ini dampak kopi gitu. Emang bakal termos orang gak dia. Jadi yang dipanggil bukan yang bahwa muslim, tapi bahwa mukmin. Ya. Orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah tetapi dibarengi dengan akhlak ini. Kalau muslimah enggak gitu. Muslimah ya gitulah. Ya. Maca Quran resep, ngomongkeun oge doyan gitu tah. Jadi seimbang dosa jeung pahala teh. Gitu. Kadang nyumbang ka masjid duitna, kadang nyawer keur biduan gitu. Kadang diuk di musola zikir, kadang diuk nguseup gitu tah. Seimbang saya mah gitu. Ya, kadang memuji Allah letahna, kadang isukna ngomongkan mitoha gitu. Letahna teh gitu. Jadi nggak bisa ibadahnya membuahkan satu hasil daripada akhlaknya. Maka Imam Sanusi mengatakan samratul ibadah akhlakul karimah. Buah tina ibadah teh akhlak anu sae. Maka orang-orang yang bisa mengaplikasikan ibadah dalam bentuk akhlak yang mukmin ini, yang mampu nanti akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang mulia, hai orang-orang yang beriman. Maka dalam tafsir Imam Sawi Al-Maliki, saat Allah memanggil dengan kalimat hai orang-orang yang mukmin, dalam hati kita jawab labbaik ya Rabb gitu. Allah panggil, nyaut gitu. Dalam keimanan kita kepada Allah, labbaik ya Rabb. Bahkan Imam Jamahsyari mengatakan labbaik wa sa'daik ya Rabb. Makanya setiap Allah panggil dengan kalimat begitu, jawab di hati kita dengan keimanan. Ada apa ya Allah? Labbaik. Kusambut panggilanmu ya Allah. Begitu. Seperti kalau ibadah haji umrah, begitu mau apa namanya? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu adalah jawaban yang paling tersopan dalam bahasa Arab. Labbaik, kusambut panggilanmu ya Allah. Allah panggil, Allah undang kita ke sana, amin. Punya duit enggak?
aminnya doang. Labbaik wa sa'daik, kusambut panggilanmu ya Allah. Maka setiap dalam Al-Quran kita baca kalimat panggilan untuk kita dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ngalannya pahala hate labbaik ya Rabb, begitu ya, dipanggil dengan panggilan yang mulia gitu. Ada apa ya Allah? Ada tugas mulia kata Allah. Apa? Kutiba alaikumusiyam, puasa. Puasa kata Allah, tugas kalian yang mulia. Untuk apa ya Allah dipuasakan kami? Ada target kata Allah. Apa? La'allakum, ada target yang mulia kata Allah. Makanya tattaqun itu ittaqa yattaqi, bahwa muttaqin, orang yang muttaqi, bertakwa. Ya, makanya dari muslim ke mukmin ke muttaqin. Kalau dari muslim ingin menjadi orang yang mukmin, dia harus melakukan riyadhah akhlak yang bagus. Siapkan akhlak yang bagus, naik kena mukmin gitu. Maka dari mukmin ini ingin naik menjadi muttaqin, puasa. Karena puasa itu untuk apa? Mengarahkan nafsu, membentuk nafsu, menggembleng nafsu kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini pendidikannya dari Allah. Ingin mukmin menjadi muttaqin, nafsu harus terarahkan. Sebab ada orang mukmin akhlaknya bagus tapi nafsunya masih bisa kesana kemari gitu. Ini makanya kalau nafsunya bisa dikendalikan dengan baik, maka dia masuk dan keluar kopi. Cek aing ge naon. Padahal orang kulitnya bodas, nah hidung gitu. Nuhun. Rokona mana ya? Itu pendidikan dari Allah. Ingin naik derajat ke muttaqin, itu kutiba alaikumusiyam, puasa. Makanya Ramadan ini bisa disebut bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu deklarasi puasa. Rajab deklarasi salat. Sya'ban deklarasi perintah bersolawat itu. Jadi perintah bersolawat itu di bulan Sya'ban. Maka disebutkan bulan Sya'ban itu bulan deklarasi untuk bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rajab deklarasi untuk 5 waktu sholat. Ya, Sya'ban perintahnya itu Sya'ban, Ramadan itu deklarasi untuk puasa Ramadan, dan Ramadan deklarasi qiraatul Quran. Maka saat mukmin menjadi muttaqin, dia harus ditempa oleh Allah 1 bulan penuh ini untuk saum. Makanya yang bisa menjadikan saum ini baik ya mukmin ini. Kalau muslim ya gitu we, puasa jalan ya ngomongkan oke minang saya tambah gitu. Tapi kalau mukmin enggak, dia sudah bisa menahan ucapannya. Pan aya bahasa kieu nya di urang mah muslim ya mah berang-berang ngomongkeun batur, temen ngomongkeun batur puasa kewe peuting gitu. Ada bahasa begitu ya. Kalau mukmin enggak, dia tahan tuh ucapan karena ingin menjadi apa? Yang terbaik dalam pandangan Allah. Dia ingin la'allakum tattaqun, maka nafsunya harus dijaga, dikekang. Itu. Maka Imam Ghazali pernah menyebutkan dalam Ihya-nya, an-nafsu kanar. Nafsu itu seperti sene, seperti api, Pak. Ya. Ini api kalau enggak dimanage dengan baik, diatur dengan baik, diarahkan dengan baik, ini bahaya. Tapi kalau diatur dengan baik pasti bermanfaat. Betul ya? Ketika ibu-ibu mau masak air, buka tuh api. Udah matang? Matiin, tutup.
Masak nasi, buka, udah matang, tutup. Goreng tempe, buka, udah matang, tutup. Baca Quran, buka, selesai, tutup. Sholat, buka, udah selesai, tutup. Ngelihat cewek, astagfirullah. Kita salahnya begitu. Ada maksiat, buka, ya, azan datang, tutup. Nah ini nggak ngatur nih. Ada kotak amal di depan, buka tuh nafsu, isiin, udah lewat, tutup lagi, gitu. Itu diatur, paham nggak nih? 5 maksiat, buka, ngusep, dibuka, ngaji, ditutupan lagi. Begitu bangun jam 3 malam, buka tuh nafsu, tahajud, udah selesai, tutup lagi. Jadi gitu, tarik ulur. Jadi butuh kita ngegoreng, buka, udah matang, tutup. Kalau masih ngegoreng dibuka terus, kahuruan kena teh. Makanya banyak orang-orang yang cilaka sebab nafsuna teu bisa diarahkan. Kahuruan we tuntung nama cilaka jeung ruksak. Di penjara eta jelema lain teu boga ilmu, lain teu boga duit, ku loba duit. Ku sebab nafsuna teu diarahkeun jadi we duit rakyat di dahar. Bener teu? Ngasaannya. Loba rumah tangga yang hancur berantakan. Kenapa? Yang mungkin nafsu tadi nggak diarahkan. Pada waktu Isra Mi'raj Nabi melihat fenomena orang yang makan daging udah busuk, bau menjijikan. Di sampingnya ada daging yang seger, yang matang, yang enak. Nabi tanya, wahai Jibril, kenapa ini orang ini milih daging makan yang nggak bagus? Laki-laki itu makan daging yang jijik, bau, belatungan. Apa maksudnya? Laki-laki ini udah punya istri yang halal, tapi ngasaan keneh awewe anu haram. Dengekeun sia. Iya daging halal digigireun, teu didaon, teu dicolek-colek acan. Iya daging anu haram di dahar. Teu beda siga kitu. Geus boga pamajikan halal di imah, tapi masih ulin keneh ka Black Sari. Sari tem lah mun asa api-api. Sopan saeutik atuh Black Sari atuh. Kan zaman sopan ayeuna mah teu meunang kasar. Teu ngomongkeun darah tinggi, getih jangkung gitu atuh. Sieun teuing. Teu ngomongkeun liver atuh koneng gitu kan enak bahasana gitu. Ya, dipoles bahasa teh. Ya mah radang tenggorokan. Geus we atel gitu hese-hese. Jadi jangan dikemas menyeramkan lah bahasa itu. Ya kan? Nggak usah, ya enak aja lah bahasa gitu. Itu seperti itu ya. Jadi memang kondisi keadaan ini yang harus kita ikuti. Makanya orang yang nafsunya itu belum bisa dikekang ya rusak, karir hancur, jabatan hancur, rumah tangga hancur. Itu nafsu itu. Sok artis lihat kurang kumaha duitna loba, terkenal, gelis kaset, nah berantakan ku sebab asup jelema katilu. Tong molotot biasa we atuh. Siga anu dicarekan biasa-biasa we makana tah HP tah popotongan piceun. Tong dikukut wae. Parasit. Ayolah saudara laki orang teh geus lah. Geus kolot atuh lah. Bener teh? Makun teh geus kolot. Geus satu orang menafsu eta teh. Dibangun rumah tangga sekian puluh tahun rusak gara-gara kitu. So, ibu-ibu keheul teh ka salaki lamun lagi santai weaan jeung mantan keheul teh. Ente mah itu. Mana we di dinya mah.
Ku tetangga teh ibu menidaikan ke salak kita kan salak ibu kan buaya. Ah bae we abi ge bayawak gitu. Ya wae. Jadi orang yang celaka itu ngagulung hawa nafsu, wala tattabi'il hawa. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Tadi makanya kekang hawa nafsu. Ramadan bentukannya seperti ini. Bukan hilang nafsu, diarahkan nafsu teh. Memang endingnya kan la ammaratum bisu. Itu endingnya nafsu, marentahkan karena kagorengan, itu nafsu. Memang endingnya gitu, programnya gitu, geus nyahosu diturutan ya hancur atuh. Geus apal nafsu kan la ammaratum bisu, marentahkan teu bener nafsu mah. Kalau sudah punya keyakinan bahwa nafsu selalu endingnya ngajak teu bener, dituturkan ke urang, tong salahkeun nafsu, jadi kurang mengajak teu bener kan gitu. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dibimbing dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah orang ini la'allakum tattaqun. Jadi muttaqin enggak gampang itu. Enggak gampang. Dari muttaqin menjadi muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Apa riyadhahna pendidikan sampai jenjang kepada muqarrabin? Nabi katakan ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih min nafsih wa walidih wa waladih wa malih wa nasi ajmain. Kalau sampai orang muttaqin sampai kepada muqarrabin, bukan lagi ibadahnya, bukan lagi akhlaknya, bukan lagi nafsunya yang bagus, tapi ditambahkan lagi bila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari dirinya, dari anaknya, orang tuanya, hartanya dan seluruh manusia. Menempatkan cinta Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Lamun kitu geus nepi eta muqarrabin. Kurang mah encan atuh. Hayya ala sholat masih kena ngadekul we. Bener teu? Menempatkan cinta Allah, cinta Rasul di atas segala-galanya, melebihi cinta dirinya, cinta anaknya, cinta orang tua, cinta harta dan cinta semua manusia dihanapeun sadayana eta. Kalau ditanya, Bu, cinta suami apa ciri cinta Nabi? Oh. Bu, pilih mana? Pilih mah jangan dua ya satu. Pilih cinta Nabi apa cinta suami? Nabi. Kalau suaminya di sini. Awas ya mamah cenah. Tuh, pilih cinta Nabi melalui taat suami. Tuh cek aing gitu. Jadi dua anak kacokot. Lamun cinta Nabi mah Pak teu duit kan Nabi we. Bisa dikitukan ku salaki. Jadi jawabannya gitu Bu, tetap saya pilih cinta Nabi melalui taat suami. Ya. Pak, pilih Allah, pilih duit. Allah. Sebentar jawabannya tuh. Tetap pilih Allah, pilih cinta Allah melalui sedekah gitu. Cek aing ge. Duit dibawa, tetap pilihnya cinta Allah melalui sedekah dengan uangnya. Itu maksud jawabannya yang tepat gitu. Jadi itulah tingkatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan datangnya Ramadan bunga habisan. Satu, kenapa disebut gembira, senang dengan Ramadan? Dengan sebab datangnya Ramadan, masuk Ramadan, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Tuh, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Ya, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan
dengan iman, dengan keimanan, ihtisaban, mengharapkan ridho Allah Ta'ala, maka puasa itu akan menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Itu yang bikin kita gembira sebenarnya. Di saat datang Ramadan lalu kita puasa, puasa inilah yang akan menggugurkan dosa-dosa dengan praktek puasa yang dengan iman, ihtisab. Dasarnya iman, bukan ikut-ikutan. Dasarnya ihtisaban, mengharapkan doa Allah. Ya, kan ada orang puasa teh kadang malas-malesan. Ya kan, di masjid sebulan penuh tah iktikaf dia teh di situ teh. Alhamdulillah. Ditanya, kenapa sampean nggak pulang-pulang di masjid terus iktikaf? Kontrakan mahal. Ini makanya dengan imanan wahtisaban ini dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak cara Allah mengampuni dosa. Satu tadi di antaranya dengan puasa Ramadan dengan niat iman dan ihtisaban. Yang kedua, bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan banyak istighfar, banyak istri, banyak istighfar kepada Allah. Ya, ada istighfar itu 4 tingkatan. Ada istighfar SD, astagfirullahalazim, SD tuh, SD paling kecil itu tuh, astagfirullahalazim. Yang kedua SMP, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. SMP. SMA, astagfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. SMA panjang sautik loh, SMA. Ada lagi yang keempat, mahasiswa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Untung pakai masker itu maca. Itu sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Tuh kan hebat. Hafal ya? Yang mana yang sering? SD? Hari dosa mahasiswa, hari istighfar SD. Mah ya teh. Cing atuh geus kolot ge mah loba dosa pakai sayyidul istighfar atuh. Istighfar mahasiswa atuh pangluhur-luhurna. Ada yang TK, astagfirullah, eta TK balik ngusap tuur tuh, salaki can balik astagfirullah, lain karena dosa, karena kehel. Sebab setiap istighfar implementasi orang karena dosa, jadi ibadah istighfarna. Tapi istighfar ibu-ibu kehel ka budak, sok rajim, tak budak, terjadi ibadah. Da endingna karena kehel ka budak. Berarti kan jadi ibadah. Da istighfar mah karena dosa, lain karena kehel. Osok kehel pakai istighfar. Osok halus eta teh. Halus mah halus ngan jadi ibadah. Ku sebab istighfarna lain inget karena dosa, inget ka kehel. Osok kehel pakai istighfar. Osok budaknya rudat astagfirullah al-azim ya budak ya saya diatur gitu kan, halus mah halus ngancan jadi ibadah. Margi ibadah istighfar teh harus kena dosa, inget nate gitu, betul nggak? Istighfar begitu masuk Ramadan, alhamdulillah istighfar, ampunan Allah tiba tanpa istighfar.
Tapi Allah juga ingin menghapuskan dosa dengan istighfar, dengan kalimat-kalimat istighfar. Yang ketiga, bisa jadi Allah menghapuskan dosa dengan melakukan sholat fardu. Setiap sholat itu adalah pengampunan dosa. Maghrib sampai ke Isya, waktu antara maghrib dan Isya ini diapit oleh 2 sholat. Maka ketika dari maghrib sampai Isya berbuat dosa, maka sholat inilah yang akan menghapus. Isya ke subuh tak eta dihapuskan, subuh ka lohor tak eta dihapuskan, kedua sholat tadi aping tah diaping di tengah-tengah dua waktu eta di mana megawe karena dosa, maka sholat itulah berperan menghapuskan dosa-dosa perbuatan kita. Itu diantaranya. Terus yang berikutnya, orang yang pergi haji dan umroh, itu pun bentuknya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang baik, ke masjid, ke mushola, majelis taklim, silaturahmi, tempat-tempat yang baik, langkah itu adalah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita ikuti. Begitu gembiranya Ramadan yang kita sambut, ya, karena memang di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu masuk Ramadan, puasa, dihilangkan semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Mustalahul Hadis dijelaskan bahwa Al-Quran itu nuzulnya 2 kali. Yang pertama, Allah nuzulkan dalam jumlatan wahidatan, dalam jumlah yang satu bundel, satu mushaf. Allah turunkan ke Lauhil Mahfuz tanggal 17 Ramadan. Lalu tahap kedua nuzul juga, bukan dengan jumlatan wahidatan, tapi dengan tajribiyah, berangsur-angsur, ayat per ayat, kumaha situasi dan kondisi, tergantung asbabun nuzulnya, ayat per ayat. Itu 2 malam 27 Ramadan. Lamun ngudak kana nuzulul Quran, bener 2 nana 17 bener, 27 juga bener, sama-sama nuzulul Quran. Ngan nuzulna ti Allah ka Lauhil Mahfuz itu 17 Ramadan, sabundel tah disimpan ku Allah, turunkan di aras, turunkan ke Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz turun ke alam dunia ini dengan ayat per ayat selama kurang lebih 23 tahun. Itu malam 27 sarua, bener 2 anak mah anu teu bener mah teu maca Quran we geus kitu nya, bener teu gitu. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya, 2 kali Allah turunkan, ya, kitab Al-Quran secara bundel dan tajribiyah, berangsur-angsur. Makanya Quran yang dibaca oleh kita sampai hari ini itu urutannya bukan nuzulnya, bukan berdasarkan nuzulnya, Qurannya bukan. Ya, kalau kita berorientasi untuk nuzul Quran, maka yang dibaca pertama Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi. Kenyataannya Fatihah dulu, Al-Baqarah, Al-Alaq ujung juz amma, ya kan? Kenapa kok enggak letakkan di awal? Apa yang pertama? Semua tahu, umat Islam tahu, wahyu pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu kenapa disimpan itu di awal atuh? Kepikiran teu? Henteu lah. Ayeuna we kana kepikiran. Bener teu? Lalu bagaimana Quran yang dibaca urutan ini? Yang kita baca itu bukan urutan nuzulnya, tapi berdasarkan setoran-setoran sahabat kepada sahabat yang lain. Jadi di zaman Rasulullah mah Quran tadi ditulis, ya, karena ayat per ayat.
datang Quran ayat gini, sampaikan, hafal. Maka banyak yang hafal Quran. Kenapa nggak ditulis? Takut tertukar, kata Nabi, mana hadis Nabi, mana firman Allah. Tas we Quran mah dihafalkeun we. Maka banyak yang hafal Quran di zaman Rasulullah mah. Makanya selama 23 tahun Rasul menyampaikan Al-Quran kepada sahabat-sahabat, hafal sadayana. Makanya umat Islam paling lama ngapalkeun Quran 23 tahun. Paling lama itu teh. Terus apa can? Halus. Itu paling lama, Pak. Umat Islam kudu hafal Quran maksimal 23 tahun. Satahun saju seperapat kudu hafal itu teh. Satahun satu juz seperapat. Kalau 23 tahun, satu tahun satu juz, namanya 23 juz kan gitu. Satu juz seperapat kudu hafal eta teh satahun. Hafal can? Can. Cicing we urang mah. Makanya ketika Al-Qur'an dipelesetkeun kalimatna beda, urang maca we nu eta. Da teu hafal. Sok qul huwallahu ahad nya dipelesetkeun, dirobah-robah. Pasti urang bakal kontra, berontak. Nah kieu geus hafal qul hu mah. Sok baca Quran tengah-tengahna anu can hafal ku urang. Ku orang kafir diganti da kalimatna karasa teu. Moal karasa. Sabab naon? Sabab letah ieu can hafal eta ayat anu tengah-tengah Quran. Sok Fatihah geus malakat, robah tulisanna. Bila ningali asa beda ieu, langsung kontra hate teh geus hafal teh ya. Bener teu? Makanya ketika banyak yang berguguran para sahabat-sahabat yang hafal Quran di medan perang. Yang kedua, banyak sahabat yang hijrah ke Suriah, ke Yaman, ke dakwah-dakwah kemanapun juga. Takut penghafal Quran ini banyak yang pergi meninggalkan Madinah dan yang lainnya, maka mereka disuruh nyetor hafalan, ditulislah oleh sahabat Utsman bin Affan. Maka ada bahasa mushaf Utsmani. Mau kemana? Mau ke Suriah? Sini store dulu tah. Jadi yang kita baca itu urutan berdasarkan setoran sahabat, paham? Bukan berdasarkan nuzulul Quran. Kalau nuzulnya harus Iqra dulu yang kita baca, betul ya? Itu makanya saat ditulis juga dulu nggak ada barisnya, nggak ada ceceknya, nggak ada titiknya. Ba ya gitu aja semuanya. Ba tak saya kosong. Jim ha ho kosong, nggak ada titiknya. Ain ghin kosong dua nana. Kumaha macana? Apaan geus apal ti heula. Walaupun ba nggak dititikin geus apal. Sok Fatihah banyak Fatihah. Hurufna we hungkul, teu dititikan, baca bisa. Geus apal. Da apal ti heula. Walaupun alhamdulillah barisan. Ya kan? Ya Ar-Rahman, ro-nya, zai-nya nggak ada titikan. Terusnya apalagi ain, ghin nggak ada titikan, bisa dibaca, geus apal ti heula. So qul huwallahu ahad tulis, nggak ada baris, nggak ada titik. Kul kopnya kosongkan ke titik, bisa dibaca? Bisa. Harkat, titik bisa dibaca, geus apal ti heula. Makin lama makin kesini baca Quran makin susah orang teh, nggak sama dengan sahabat yang lain. Maka perlu dititik, dikasih titik tak, qaf 2, pa 1, ghin 1 gitu tak dititikin. Lama-lama cuman titik doang, barisnya orang jadi nggak bisa. Maka diperintahkan oleh Sayyidina Ali kepada ahli tata bahasa Arab yang bernama Al-Imam Asad Ad-Du'ali untuk menyusun grammar tata bahasa Arab, ngasih harokat sampai sekarang. Itu jasa sahabat, Pak. Lamun sahabat tidak kreatif menuliskan ayat-ayat Al-Quran, ayeuna orang mau bisa baca Quran. Paham ya? Ya, dikasih baris oleh ahli tata bahasa Arab atas perintah Imam Ali radhiyallahu an. Siapa? Imam Asad Ad-Du'ali. Itu yang ngasih harokat tuh. Cacakan di harokatan oge, loba tuh bisa maca Quran. Komo tadi
tadi barisan, tadi titikan, leuwih-leuwih eta teh kitu. Makanya Ramadan bulan Al-Qur'an, ya, bulan di mana kita harus memperdalam, mengkaji Al-Qur'an. Bukan hatam hungkul, bebas hataman yuk, urang makan-makan gitu hungkul gitu teh. Urang makan endingnya gitu hungkulnya. Hatam selesai gitu tah. Makan-makan, is bebas gitu dan entah gitu. Terus amalkan Al-Qur'an. Yang ketiga, ini Ramadan nanti adalah ada satu malam yang baik tuh, ya kan? Yang ditunggu-tunggu. Khairun min alfi syahrin, 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bagi 12 dihitung ku abdi 83 tahun, 3 bulan lah. 83 tahun lebih. 1000 bulan. Kenapa pakai angka 1000 bulan? Enggak 2000 atuh. Ku Allah kenapa pakai angka 1000? Ini berkaitan eratnya dengan seorang ahli ibadah, bahkan konon dia seorang nabi tanpa pengikut, bernama Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ini Sam'un bahasa Arab, bahasa Ibrani-nya Samson. Paham ya? Ngerti kan? Apa? Lain eta teh Ibrani Samson. Ini bahasa Qur'anan Arabian. Otentiknya kitab itu adalah bahasanya yang resmi dari Allah. Apa? Arab buat Al-Qur'an. Injil bahasa resmi dari Allah adalah Ibrani. Orisinilnya kitab Zabur adalah Suryani gitu, bahasa Suryani. Bapak kalau baca mungkin nama-nama Ashabul Kahfi susah tuh dibacanya tuh, lekak-leku susah, itu Suryani bahasanya. Kalau bahasa Arab dengan Ibrani itu mirip-mirip dikit dah. Adam jadi Adem, Nuh Noh, Musa Moses, Daud David, Yusuf Yosef gitu, Rashid Rosa. Rosa di mana ngarang lagi? Zulkifli Zulfikor, Muhammad, Isa, Yesus. Jadi Isa teh Yesus bahasa Ibraninya mah gitu. Ya. Itu bahasa, ya. Bahasa Ibraninya adalah Yesus, itu bahasa Ibrani. Suryaninya nggak ada yang tahu gimana lah itu mah, ya. Jadi Ramadan ini memang bentukannya demikian hebatnya gitu, sehingga ada satu bulan yang lebih baik di hari itu, khairun min alfi syahrin. Kenapa sebulan, 1000 bulan? Karena berkaitan dengan seorang ahli ibadah yang bernama Sam'un Al-Ghazi. Al-Ghazi itu isim fa'il, Ghazi, Ghazwah, Ghaza yagzu ghazwatan. Ghazi Al-Ghazi itu orang yang ahli perang. Jihadnya perang melawan senjata, senjatanya hebat itu. Ini Sam'un Al-Ghazi singkat saja pernah diceritakan oleh Rasul dan sahabat. Apa kehebatan Sam'un Al-Ghazi? Malam dia ibadah, siang dia perang. Bayangkan, nggak capek, nggak lelah. Unggal poe teh dugikan 83 tahun lebih, malam ibadah, siang jihad. Malam ibadah, siang jihad. Teh eureun-eureun eta teh. Urang makan eureun ibadah teh. Beres hajat capek eureun. Fisik urang lemah. Aya capekna, aya letihna. Betul ya? Tapi Sam'un Al-Ghazi enggak dikasih lemah, enggak dikasih capek ku Allah. Bayangkan peutingna tahajud, beurangna perang. Ari urang makan peuting tahajud, isukna sare. Teu capek teh ya. Peuting gawe lembur, isukna lebur sare urang mah teu capek. Sam'un Al-Ghazi enggak, malamnya dia ibadah, siangnya dia jihad. Besoknya begitu lagi, enggak berhenti. Hebatnya luar biasa. Kenapa? Karena memang Sam'un Al-Ghazi ini dikasih kekuatan oleh Allah Ta'ala. Apa kekuatannya? Dina buuk, Pak.
ada satu rambut ngegelung siga tambang letik tah, siga cingir sakit tah, ngegelung. Tapi siga kepang gitu tah. Itu kekuatan Sam Al-Ghazi. Jadi ada rambut di belakangnya yang seperti tambang itu, geus kakepang ti lahirna. Diumpetin eta teh, bahkan panjangnya setinggi badannya beliau. Dibelitkeun, Pak. Ditutupan ku rambutnya, nggak ada yang tahu. Itu kekuatan yang Allah kasih. Bahkan pedangnya juga dari punduk onta ditajemin itu pedangnya itu, nggak pernah kalah. Nggak 1000 bulan berhenti pensiun maut. Jadi gara-gara awewe ya teh. Nengekeun. Orang pada bingung, orang kafir juga bingung kenapa Sam'un Al-Ghazi kok kuat-kuat amat. Hebat fisiknya 1000 bulan bayangkan. Penting ibadah, berang perang, teureun 1000 bulan. Pas ka 1000na tah dijalikeun ku awewe. Nengekeun ya. Diambillah apa semacam ya, dicari apa kelemahannya, diminta keterangan nggak mau ngasih tahu. Ku awewe eleh nama dirayu, diberi ping-ping, diberi naon we, rahasiana dibuka, tah iya bu kurang bener Pak, ku jasa awewe mah beunang babaturan tengah rokok Pak, orang Pertamina gigireun imana ge, wah bersih orang nate tara ngarokok, datang we eta awewe nu sakieu naon namanya teh SPG meuli saselop ditawaran sabatang, dialungkeun sehingga ningalikeun naon eta mah meuli komo dibere ge dialungkeun ijit kana rokok teh datang nu sakieu SPG meuli saselop beunang ku awewe mah gitu. Maka banyak yang menggunakan jasa perempuan ke proyek gol awewe kahareup, proposal supaya jadi awewe kahareupkeun. Bener pati bareto eta mah dikirim awewe eta supaya ngerayu Sam'un Al-Ghazi, beunang Pak. Kersari didetek dipotong tah. Isukna perang, leuleus. Pentingna lemah, isukna teu bisa tadi dinya pas 1000 bulan teh selesai kisahna. Maka tadi awewe hati-hati. Maka diurang difilmkeun Samson Betawi. Lain Samson Al-Ghazi. Samson teh bahasa Ibranina, bahasa Arabna Sam'un. Diurang difilmkeun jadi Samson. Lain perang, tinju saya tahu mah. Ya, bener tuh. Tinju Benyamin S. Di mana kekuatan di buuk na kelek saya tahu mah. Benernya tuh dina kelek. Wah, menang terus. Ku saha elehna? Ku awewe. Di mana? Tah ieu Neng, akang mah kono dikurut we keur sare teh. Benernya. Dikurut teh karasa dikurut geus botak ieu teh. Bertanding isukana eleh we tak kitu. Dipilmkeun ku urang. Lain Sam'un Al-Ghazi tapi Samson Betawi, lain buuk tapi nah itu Pak. Kalau seandainya kalian kata Rasul mampu ya mendapatkan malam itu, malam-malam ganjil di akhir 21 23, mampu menyaksikan datangnya Lailatul Qadar, maka kalian lebih baik malam itu daripada perjuangan ibadah Sam'un Al-Ghazi. Tekulu peperangan siga beliau, tekulu tengah puting bebeakan ibadah, tapi cari kata Nabi satu malam itu yang lebih baik, lailatun khairun min alfi syahrin. Mudah-mudahan kita bisa meraih malam itu, menghidupkan malam itu dengan baca Al-Quran dan yang lainnya, dengan amalan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan Ramadan membentuk pribadi kita menjadi la'allakum tattaqun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.